بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kembali kita melanjutkan ta'lim kita dari pembacaan kitab Ni'matul Ukhuwah, ahammiyatuha wa adabuha wa huququha. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan salah satu di antara wasilah yang mempererat al-ukhuwah di antara seorang muslim dengan yang lainnya, yaitu al-musafahah, berjabatan tangan. Dan telah kita sebutkan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari perbuatan beliau dan dari ucapan beliau. Demikian pula beberapa athar dari sahabat dan tabi'in. Maka pada sore hari ini kita masuki wasilah yang ketiga di antara wasilah yang mendatangkan al-ukhuwah. Qala hafizahullah ta'ala at-tawaddud, yang dimaksud at-tawaddud dari kata al-wud yang maknanya al-hub. Maka at-tawaddud adalah at-tahabbub, mencintai, mengasihi. Maka ini harus ada dalam persaudaraan. Seseorang ketika dia bersaudara dengan seorang muslim yang lainnya, harus ada perasaan kasih sayang, perasaan cinta kepada saudaranya tersebut. Sebab tanpa ada rasa cinta, maka dapat menyebabkan al-firaq, dan sangat cepat sekali perpisahan itu terjadi. Berbeda apabila al-ukhuwah dibangun di atas saling cinta mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, kasih sayang di atas agama Allah. Maka ini adalah merupakan persaudaraan yang akan terus berlanjut. Qala hafizahullah ta'ala al-ukhuwatu fillahi wahatun khadra nadiyatul afya warifatul dhilal. Persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan lahan yang subur, yang hijau, nadiyatul afya, yang rindang, yang teduh, warifatul dhilal, yang sangat lapang dan luas tempat berteduhnya. La tuthmir wa la tu'ti ukulaha ma lam tusqa bima'it tawaddud.
yang mana pohon-pohon yang rindang tersebut, lahan-lahan yang subur itu tidak akan berbuah selama tidak diberikan siraman air, yaitu air kecintaan. Maka seorang tidak akan merasakan hasilnya, seorang tidak akan panen dari apa yang hendak dia dapatkan dari persaudaraan tersebut, kecuali apabila disiram dengan ma'ud tawaddud, air kecintaan yang semakin menumbuhkan tumbuh-tumbuhan tersebut, pepohonan, dan menghasilkan buah. Maka begitulah fungsi dari at-tawaddud dalam al-ukhuwah fillahi tabaraka wa ta'ala, menunjukkan bahwa at-tawaddud, kasih sayang, adalah merupakan jantungnya ukhuwah, yang apabila tidak ada rasa cinta dan kasih sayang dalam persaudaraan, maka tidak akan menghasilkan. Maka hendaklah ketika seorang bersaudara dengan saudara yang lain dari kaum muslimin, hendaklah ada perasaan cinta itu, dan hendaklah cinta tersebut dibangun di atas kecintaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena dunia, bukan pula karena jabatan atau yang lainnya. Innama huwa lillah wa fillahi wa billah. Fattawaddud huwa unsur hayatiha, maka rasa kasih sayang adalah merupakan inti dari kehidupan al-ukhuwah itu. Wa hadiqatu bahajatiha, dan kebun yang menampakkan keindahan-keindahannya. Wa nafhatun min nafahatiha, dan merupakan pembelian dari pembelian al-ukhuwah tersebut. Maka hendaklah seorang selalu menanamkan rasa tawaddud, tahabbub, cinta kepada saudaranya karena Allah tabaraka wa taala. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allah kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Man sahabiyyu Muhammad? Tak pernah murajaah? Tak pernah murajaah? Main terus, main. Allahul musta'an. Indak man sahabiyu? Man rawa? Naam. أحسنت. فعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal hummah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan kaum mukminin dalam hal mereka saling cinta mencintai, dalam hal mereka saling mengasihi,
dalam hal mereka saling sayang menyayangi. Perumpamaan kaum mukminin adalah perumpamaan satu tubuh. Satu tubuh. Apabila salah satu dari anggota tubuh tersebut ada yang merasakan sakit, ada yang mengeluh, maka akan menjalar ke seluruh tubuh yang lainnya, anggota-anggota tubuh yang lainnya, maka dia akan merasakan demam dan dia tidak mampu untuk tidur. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan persaudaraan di antara sama kaum muslimin. Cintanya dia kepada saudaranya ketika saudaranya itu butuh, maka dia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika saudara itu dalam keadaan sedih, maka dia pun merasakan sedih. Dia merasakan penderitaan saudaranya. Dia merasakan apa yang dibutuhkan oleh saudaranya, sehingga apabila saudaranya dalam keadaan sakit, maka dia pun merasakan hal yang sama. Begitulah kaum mukminin, kaum muslimin. Sehingga dia merasa senang apabila saudaranya tersebut memiliki kebaikan-kebaikan sebagaimana yang dia miliki. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri dalam perkara-perkara kebaikan. Ini penting. Dalam perkara-perkara kebaikan, bukan dalam kemaksiatan, bukan dalam perkara bid'ah dan penyimpangan. Maka dia mencintai saudaranya apabila saudaranya tersebut taat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dia senang pada saudaranya itu memiliki kebaikan sebagaimana yang dia miliki. Ini tingkatan kesempurnaan iman dari seorang muslim. Nah, saudaranya bersedih, maka dia pun ikut bersedih. Saudaranya dalam keadaan sakit, maka dia pun merasakan itu. Menunjukkan bahwa dia memahami bahwa saudaranya itu dalam keadaan butuh, maka dia berusaha untuk menunaikan kebutuhannya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu muttakhidan khalila min ummati lattakhadtu Aba Bakrin walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah sekiranya diperbolehkan bagi aku untuk mengangkat khalil. Yang dimaksud khalil ini adalah teman setia atau seorang yang sangat dicintai, kecintaan yang tertinggi, karena kecintaan itu bertingkat-tingkat, ya. Yang tertinggi dari kecintaan itu adalah manzilatul khullah, kedudukan sebagai khalil. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah sekiranya membolehkan bagiku untuk mengangkat khalil dari kalangan umatku, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku, orang yang paling dicintai. Walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuh, akan tetapi yang ada adalah persaudaraan di dalam Islam dan saling cinta mencintai. Itu yang ada. Rasulullah alaihi salatu wassalam
Tidak diperbolehkan bagi beliau untuk mengangkat khalil. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat beliau sebagai khalil. Inna Allah azza wa jalla qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat aku sebagai khalil, sebagaimana Allah telah mengangkat Ibrahim alaihi salam sebagai khalilullah. Sehingga yang tinggal adalah ukhuwatul Islam. Maka di sini mengisbatkan, menetapkan bahwa al-ukhuwah, persaudaraan itu di dalam Islam seluruh kaum muslimin bersaudara. Nah, persaudaraan, si fulan bersaudara dengan seorang muslim walaupun tinggal di ujung dunia sana. Yang mempersaudarakan mereka adalah al-Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin mereka itu adalah orang-orang yang bersaudara. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan minal a'rab laqiyahu bi tariqi Makkah. Dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa ada seorang laki-laki dari pedalaman suku Badui bertemu dengan Abdullah bin Umar di salah satu jalan menuju Makkah. Fasallama alaihi Abdullah, maka Abdullah pun mengucapkan salam kepada orang Badui itu. Wa hamalahu ala himarin kana yarkabu. Ketika orang ini sudah mendekat, maka Abdullah bin Umar mempersilahkan kepada orang tersebut untuk menaiki keledai beliau yang tadinya beliau kendarai. Di sini menunjukkan bahwa Abdullah bin Umar ketika melihat orang itu, setelah dia mengucapkan salam, turun. Kemudian orang itu dipersilahkan, naik, silahkan, naik di atas kendaraanku, di atas keledai. Wa a'tahu imamatan kanat ala ra'si. Tambah lagi, Abdullah memberikan kepada orang tersebut sorban yang tadinya terlilit di atas kepala beliau. Menunjukkan bahwa orang Badui ini bukan orang sembarangan. Setingkat Abdullah bin Umar memuliakan orang itu. Siapa dia itu? Dimuliakan. Beliau turun sampai orang tersebut naik di atas kendaraannya. Sampai imamah, sorban, beliau lepas untuk diberikan kepada orang tersebut. Menunjukkan bahwa Abdullah bin Umar senang dengan orang tersebut. Siapakah dia? Faqila lahu, maka ada seseorang mengatakan kepada Abdullah bin Umar, aslahakallah innahumul a'rab. Aslahakallah, semoga Allah memperbaiki kamu, yakni Abdullah bin Umar. Mereka itu dari kalangan Badu, orang-orang pedalaman. Wa innahum yardawna bil yasir. Dan sesungguhnya mereka itu senang walaupun sedikit diberi, mereka sudah merasa senang. Lah ini pemberiannya bukan main. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, semangatnya beliau untuk memuliakan orang ini sampai turun. Padahal berkata seorang yang bersama dengan Abdullah bin Umar ini, innahumul arab innahum yardawna bil yasir. Mereka itu orang-orang Badui itu, walaupun dikasih sedikit mereka sudah merasa cukup. Artinya tidak perlu sampai harus dinaikkan di atas keledai, sampai dikasih sorban, biarkan biasa gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa
di antara al-khuluq al-karim yang ada di kalangan orang-orang pedalaman, innahum yardawna bil yasir, mereka itu sudah merasa cukup walaupun sedikit, ya. Dikasih sedikit mereka sudah senang. Nah, walaupun dari satu sisi kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kekakuan orang-orang Arab, orang-orang pedalaman, kasar, kaku. Tapi dari satu sisi mereka pun dikenal sebagai orang-orang yang memiliki karam, ya, kedermawanan, kebiasaan menjamu tamu itu menjadi kebiasaan mereka. Nah, kebiasaan berikan bantuan, ya. Ana mengingat ketika Yaman, perjalanan dari Ma'rib menuju ke Dammaj, biasanya perjalanan itu dari Ma'rib berangkat ba'dal fajr sampai di Dammaj itu antara Maghrib dan Isya, itu waktu normal, biasanya demikian. Nah, ini kebetulan waktu itu supir, yakni salah seorang dari ikhwah, ingin mencari jalur yang lain agar lebih dekat. Nah, ingin mendapatkan jarak yang lebih dekat, ternyata muter. Bukannya nyampe antara Maghrib dan Isya, nyampainya jam 2 malam. Nah, dan hampir terjadi pertempuran karena mobil kita salah memasuki daerah terlarang. Itu langsung diikuti oleh orang-orang Badu yang siap senjata dari belakang menembak ke atas, yakni peringatan. Nah, ini kita berhenti. Alhamdulillah, yang kita temui orang-orang baik, masya Allah. Yang kita temui orang-orang baik. Nah, ketika mereka datang, padahal itu daerah Syiah, daerah Sa'dah dikenal orang-orang Syiah dan kerasnya mereka kepada Ahlus Sunnah. Maka mereka datang, ini sudah bersiap-siap. Yang di atas mobil ini kebanyakannya orang asing, ya, kita orang Indonesia, orang dari Libya, dari Maroko, dari Aljazair. Nah, salah satu dari kita orang, ada ikhwan Aljazair itu siap ambil senjata terus pergi sembunyi gitu. Jangan-jangan akan terjadi sesuatu. Yang lain sudah tawakal Allah. Nah, ya, datang rombongan. Kemudian mereka bertanya, nah, mana antum? Siapa kalian ini? Nah, sebutkan, kami dari Ma'rib, rombongan ini. Nah, mau kemana? Mau kemana? Sa'dah. Enggak mau sebut Dammaj. Sa'dah. Sa'dah, fin Sa'dah. Di mana? Daerah Sa'dah di mana? Nah, ini enggak ada jalan lain sudah ini, ya. Ini tinggal siap-siap. Mereka siap senjata semua. Akhirnya supir ini dengan berani menjawab, Dammaj. Wan Dammaj? Syekh Muqbil. Akhirnya kita menjawab, na'am, iya. Alhamdulillah, senang mereka. Senang. Ini kalau sampai musuhnya Syekh Muqbil itu enggak tahu sudah, ya. Mungkin ana tidak ada di hadapan antum sekarang ini. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, begitu mereka mendengar, subhanallah. Ahlan wa marhaba, kata mereka. Senang betul. Nah, fadhal, kami antar. Salah seorang dari mereka itu
Itu ada di samping pintu mobil itu dekat supir, dia berdiri di situ. Nah, salah seorang dari mereka rela untuk mengantar kita sampai ke gunung yang di situ kita telah mengetahui jalan. Diantar terus. Nah, sampai di sana mau dikasih uang nggak mau dia. Nah, padahal harus jalan loh. Cukup jauh itu perjalanan. Subhanallah. Itu karam. Nah, dari kalangan al-Arab. Nah, di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma memuliakan orang ini. Faqala Abdullah, maka berkata Abdullah bin Umar, "Inna aba hadza kana wuddan li Umar bin al-Khattab." Sesungguhnya ayahnya orang ini, ayahnya orang Badui ini, itu adalah orang yang sangat dicintai oleh Umar bin al-Khattab. Ini punya hubungan akrab antara ayahnya Abdullah dengan ayahnya orang Badui ini. Pernah punya hubungan. Mereka bersahabat dan Umar bin Al-Khattab cinta kepada sahabatnya ini. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul inna abarral bir silatul waladi ahla wuddi abi. Dan sesungguhnya aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perbuatan yang terbaik di antara perbuatan-perbuatan ketaatan adalah apabila seorang anak menyambung hubungan dengan kerabat orang-orang yang dicintai oleh ayahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya abarrul bir, perbuatan yang paling baik, perbuatan yang paling taat adalah ketika seorang anak berusaha untuk menyambung kembali hubungan dengan keluarga orang-orang yang dicintai oleh ayahnya. Ayah kita meninggal, dan ketika ayah kita masih hidup, kita mengetahui bahwa ayah kita ini suka berhubungan dengan fulan, orang-orang yang dekat. Mereka dekat dengan orang tua kita. Lalu kemudian orang tua kita meninggal, maka jangan sampai memutus hubungan dengan mereka. Tetap menyambung hubungan dengan mereka, termasuk di antara ketaatan. Bahkan Nabi SAW mengatakan abarrul bir, abarru al-bir, sebaik-baik perbuatan ketaatan. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa para sahabat ketika mereka bersaudara, mereka senantiasa membangun persaudaraan itu di atas mawaddah, kecintaan. Umar bin Khattab bersahabat dengan ayah dari orang Badui tersebut, persahabatan yang dibangun di atas mawaddah. Berkata seorang penyair, ya sadiqi alladhi badaltu lahu al-wudda wa anzaltuhu ala ahsya'i inna 'aynan aqdiyataha la tura'ika ala ma biha min al-iqda'i ma biha hajatun ilayka walakin hiya ma'qudatun bihablil wafa'i. Berkata penyair ini, wahai sahabatku yang aku telah memberikan perasaan cintaku kepadanya dan aku telah menempatkan dia pada diriku. Sesungguhnya pandangan mata ini, walaupun pandangan mata tersebut ada kotoran-kotorannya, namun mata ini senantiasa memperhatikan engkau, walaupun di mata tersebut terdapat berbagai aqdiyah, kotoran-kotoran. Ini dia berusaha tetap menjaga hubungan, walaupun ada yang berusaha untuk menghalangi, maka dia tetap memperhatikan persahabatan tersebut. Ma biha hajatun ilaika, saya bersahabat denganmu bukan karena saya butuh sesuatu darimu,
Akan tetapi persahabatan yang diikat dengan hablul wafa, tali al-wafa, ikatan janji yang harus ditunaikan. Wala budda lil wuddi ay yubdhala liman huwa ahlullah, dan hendaklah kecintaan itu diarahkan kepada orang-orang yang berhak untuk kita cintai. Nah, ini. Tidak setiap orang harus kita berikan kecintaan kita kepadanya. Oleh karena itu dalam perkara al-wala wal bara, perasaan cinta dan benci itu harus dibangun di atas al-Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala di antara kaum muslimin ada yang harus kita cintai. Kecintaan yang sifatnya murni. Tidak ada perasaan benci sedikit pun. Seperti dari kalangan para nabi, para rasul, para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Ya, dan orang-orang yang saleh, siddiqin, syuhada. Kita cinta kepada mereka. Ya, kecintaan yang tulus. Di antara kaum muslimin ada yang bercampur antara kecintaan dan kebencian. Kita cinta kepadanya dalam hal-hal ketaatan dan kita benci kepadanya dalam perkara-perkara kemaksiatan dan bid'ah. Namun selama orang itu muslim, harus tetap ada perasaan cinta. Hanya saja kadang-kadang kebencian itu lebih mendominasi daripada kecintaan. Tergantung dari dekat jauhnya seorang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin dekat kepada Allah, semakin besar rasa cinta kita kepadanya. Semakin jauh dia dari Allah, semakin besar pula perasaan benci kita kepadanya. Selama dia masih muslim, tetap ada perasaan cinta. Berbeda kalau orang-orang kafir, musyrik. Ini kebencian khalis, kebencian yang murni, tidak ada perasaan cinta sedikit pun. Maka beliau di sini mengingatkan bahwa hendaklah al-wud, perasaan cinta, kasih sayang itu diberikan kepada seorang yang berhak, agar kemudian tidak salah dalam memberikan kecintaannya, agar kemudian seorang benar-benar menempatkan kecintaan itu pada tempatnya sehingga terus terarah. Kita cinta kepada fulan, kenapa? Karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita benci kepada fulan, kenapa? Karena dia melakukan bid'ah, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap ada perasaan cinta. Dan di antara salah satu wujud kecintaan kita kepada kaum muslimin adalah memberikan nasihat. Dan memberikan nasihat itu ada yang lemah lembut, kadang-kadang ada pula yang harus disikapi dengan kasar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika menyebutkan khawarij, al-khawariju kilabu ahli nar, khawarij itu anjing-anjing neraka, bukan berarti Rasulullah mengeluarkan mereka dari Islam. Padahal demikian kerasnya ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang mereka. Padahal siapa mereka itu? Ahli ibadah. Rajinnya mereka itu beribadah. Rajinnya mereka itu membaca Quran, rajinnya mereka itu salat. Namun bid'ah yang besar yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka sebagai kilabu ahli nar. Al-Qadariyah, majusu hadhihi al-ummah. Al-Qadariyah, kelompok pengingkar takdir. Rasulullah mengatakan majusinya umat ini. Kerasnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mereka. Bukan berarti bahwa mereka itu keluar dari Islam. Nah, namun dalam bentuk nasihat, dalam bentuk memberikan nasihat. Qala al-Jahidh, berkata al-Jahidh, al-wudd huwa al-mahabbah. Yang dimaksud al-wudd adalah al-mahabbah, kecintaan. Al-mu'tadilah min ghairi ittiba'i syahwah, yaitu kecintaan yang seimbang tanpa mengikuti hawa nafsu. Jadi kecintaan yang seimbang,
Tidak cinta-cinta sampai cinta dengan kesalahan-kesalahannya. Cinta buta. Kalau seperti ini keadaannya, ketika orang yang dia cintai itu menyimpang, orang yang dia cintai itu sesat, maka dia akan terus berada di belakangnya, mengekor. Nah, kenapa? Kecintaan yang berlebihan. Yang dicintai bukan agamanya, yang dicintai bukan ketaatannya, orangnya. Ini kesalahan. Kesalahan cinta kepada figur. Tidak ada figur yang sepantas dicintai kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kapan terjadi penyimpangan maka tidak ada kecintaan. Nah ini yang dimaksud dengan al-mahabbah al-mu'tadilah, kecintaan yang seimbang. Ya, tidak berlebih-lebihan. Agar kemudian kita bisa mengontrol kecintaan itu. Kadang-kadang sebagaimana yang sering kita sebutkan pada pelajaran-pelajaran yang lalu, hubbuka syai'a yu'mi wa yusim. Cintamu kepada seorang, kepada sesuatu menyebabkan kamu buta dan tuli. Jangan sampai demikian, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ya. Orang kalau sudah cinta itu sudah tidak lagi memperhatikan yang lain-lainnya. Nah, ini kecintaan yang keliru, berlebihan. Nah, ada seorang pernah berjasa kepada dia, ya, berjasa, jasanya banyak. Nah, lalu kemudian dia cinta kepada orang tersebut. Ketika orang yang pernah memberikan kepada dia jasa itu menyimpang, apa yang harus kita lakukan? Apa tetap harus mengikutinya? Ya tentunya tidak. Al-haqqu ahaqqu ayyuttaba'. Kebenaran lebih patut untuk diikuti. Kebenaran harus didahulukan. La yamna'anna ahadakum haibatun nas fi an yaqula bihaqqin idza ra'ahu aw sami'ahu aw syahida. Jangan menyebabkan salah seorang kalian takut karena segannya dia kepada seorang untuk mengucapkan kebenaran, untuk mengucapkan kalimatul haq ketika dia telah melihatnya, menyaksikannya dan mendengarkannya. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, wal wuddu mustahsanun minal insan idza kana wudduhu li ahli al-fadli wan nubli wa dhawil waqar wal ubbah. Dan kecintaan itu adalah baik dari seseorang apabila kecintaannya tersebut kepada orang-orang yang punya keutamaan, orang-orang yang pandai, orang-orang yang berwibawa, memiliki ketenangan, dan orang-orang yang agung, al-ubbah, wal mutamayyizina minan nas, dan orang-orang yang punya keistimewaan dari kalangan manusia. Fa amma tawaddudu ila aradhilin nas wa asaghirihim wal ahdath wan niswan wa ahli al khala'ah makruhun jidda. Adapun cinta kepada orang-orang yang rendah dari kalangan manusia, cinta kepada asaghir. Asaghir ini ada kemungkinan yang dimaksud yakni anak-anak kecil, ya. Ada kemungkinan yang dimaksud ahlul bid'ah, ya, asaghir. Ketika para ulama menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min asyratis sa'ah ayyul tamasal ilmu 'inda al-asaghir, di antara tanda-tanda hari kiamat ilmu itu diambil dari al-asaghir, dituntut ilmu itu, diambil ilmu itu dari al-asaghir. Kata Abdullah bin Mubarak, al-asaghir hum ahlul bid'ah. Yang dimaksud al-asaghir adalah ahlul bid'ah.
wal ahdath, ya, anak-anak ya. Nah, wan niswan, cinta kepada wanita, tentunya maksudnya yang bukan mahramnya, ya. Wa ahlil khila'ah, cinta kepada orang-orang pelaku maksiat, ya. Nah, makruhun jidda, ini adalah perkara yang sangat dibenci, perkara yang sangat dibenci. Maka kecintaan itu harus ditempatkan pada tempatnya. Kadang-kadang seorang muslim tidak pandai menempatkan cintanya. Cinta kepada siapa? Orang kafir. Nah, kenapa? Karena dia senang, ya, karena dia seorang bintang film, dia seorang artis dan seterusnya, ya. Padahal dia muslim, cintanya kepada orang-orang kafir. Yang lain juga cinta kepada fulan. Kenapa cinta kepada fulan? Oh iya, dia pemain terbaik sepak bola, misalnya. Nah, saking cintanya dia, rambutnya ditiru semua. Rambutnya, beli baju yang nomor punggungnya, gayanya ditiru. Siapa dia? Kafir. Nah, tidak sepantasnya. Nah, ya. Nah ini, kalau seorang senang dengan sepak bola sampai kepada tingkatan seperti ini, senang dengan orang-orang kafir, bangga dengan permainan mereka, nah, tidak sepantasnya. Ada makruhun jiddan, ya. Lihat itu dalam hal berakhlak, lihat para ulama, lihat contoh para sahabat, para ulama salaf, contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baca hadis-hadis, riwayat-riwayat mereka, bagaimana mereka berakhlak, bagaimana mereka bermuamalah, cintai mereka. Di antara salah satu bentuk kecintaan adalah meniru cara kehidupan mereka. Nah, wa ahsanul wuddi ma nasastahu baina min walaini mutanasibatil fadail, dan sebaik-baik perasaan cinta dan kasih sayang apa yang kamu jalin di antara dua jalinan yang sama dalam hal sama-sama memiliki keutamaan. Wa huwa awthaqul wuddi wa athbatuh, dan itu adalah kecintaan yang paling kokoh, yang paling kuat, ya, punya keutamaan. Bersahabat, berteman dengan seorang yang punya keutamaan, ya ikhwan, la yadhi', tidak terlantar dia. Kenapa? Karena dia mampu untuk memelihara kecintaan tersebut, ya. Tapi kalau bersahabat dengan orang yang dha'i' mai', ya, orang yang tidak mengerti agama, orang yang kepentingannya dunia, orang yang kepentingannya syahwat, orang yang arahnya kepada bid'ah, terlantar seorang itu, ya. Masih ringan kalau sampai yang terlantar itu dunianya, tapi kalau agamanya, waliyadzubillah, sampai terlantar, dia ikut menyimpang. Fa amma ma kana ibtida'uhu ijtima'an ala hazlin aw li talabi ladzatin falaysa mahmudan wa laysa bibaqin wala thabit. Adapun kalau awal dari kecintaan itu dibangun di atas hazal, ya, suatu yang tidak berisi, ya, tidak ada keutamaan. Nah, namun hanya karena apa? Auli talabil ladzah, hanya karena mencari kesenangan semata. Hanya mencari kesenangan. Ya. Kenapa kamu bersahabat dengan fulan? Oh ya, karena dia kaya. Kenapa kamu bersahabat dengan fulan? Oh, karena fulan anak pejabat. Nah, hanya sekedar mencari kelezatan.
Kenapa kamu bersahabat dengan si fulan? Oh, iya, karena dia sering mengajak bermain-main, menghibur diri, ya, nyanyi dan seterusnya. Falaysa mahmudan, maka tidak terpuji yang seperti ini. Walaysa bibaqin wala thabit, dan tidak akan terus menetap. Akan sangat cepat sekali terjadi keretakan di antara mereka. Wa yahsunu tawassutu fil mawaddah kama yahsunu tawassutu fi sairil akhlaq. Dan merupakan satu hal yang baik adalah pertengahan dalam hal mencintai, sama seperti yang kita sebutkan tadi. Sebagaimana dianjurkan pula pertengahan di dalam akhlak-akhlak yang lainnya. Nah, semuanya butuh tawassut. Orang makan, minum, silahkan makan, minum, ya, tapi jangan berlebihan. Kapan berlebihan? Menjadi suatu hal yang tercela. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, jangan kalian berlebihan. Tidur, silakan tidur. Inna li nafsika 'alaika haqqan, kata Nabi alaihi wasallam. Dirimu itu ada hak yang harus kamu tunaikan. Atau Salman ketika menasihati Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan Rasulullah SAW mengatakan, walakinni usalli wa arqud. Saya salat dan saya juga tidur. Artinya tidur silahkan, dianjurkan tidur, tapi jangan tidur terus. Nah, malam tidur, ba'dal fajar tidur. Nah, setelah bangun makan, habis makan tidur, habis tidur makan. Nah, terus ngapain? Madhmum, jadi tercela. Dan begitu semuanya. Setiap perkara, walaupun amalan tersebut dianjurkan, disyariatkan, kapan dia melebihi kadarnya, maka menjadi suatu hal yang tercela, yang madhmum. Nah, bahkan solat perkara ibadah, tapi kalau berlebihan, solat terus nggak mau tidur, jadi tercela. Rasulullah SAW tidak dinukilkan bahwa beliau solat semalam suntuk dan tidak tidur kecuali 10 akhir Ramadan. 10 di malam-malam Ramadan beliau menghidupkan seluruh malam. Fa ahyal laila kullah. Nah, adapun pada malam-malam yang lainnya beliau menyempatkan diri beristirahat, ada waktu untuk tidur. Puasa ibadah bagus, tapi kalau puasa setiap hari tidak diperbolehkan. Begitu seterusnya. Maka demikian pula dalam perkara kecintaan. Ada tawassut, pertengahannya. Qala al-Mawardi yarhamuhullah, berkata al-Mawardi yarhamuhullah, al-birru huwal ma'ruf, bahwa yang dimaksud al-birr, kebaikan, adalah perkara yang ma'ruf. Wa yatanawwa'u naw'ain, dan kebaikan itu terbagi menjadi 2 jenis. Qaulan wa amalan, ada yang kebaikan dalam hal ucapan, ada pula kebaikan dalam hal perbuatan. Fa ammal qawlu fa huwa tibul kalam wa husnul bishr wat tawaddud bi jamilil qawl, wa hadha yab'athu alayhi husnul khuluq wa riqatat tab', wa yajibu an yakuna mahdudan kas-sakha, fa innahu in asrafa fihi kana malaqan madhmuma. Nah, al-birr wal ma'ruf terbagi menjadi 2, ada ucapan, ada perbuatan. Adapun kebaikan-kebaikan dalam hal ucapan seperti tibul kalam, baik dalam berbicara, husnul bishr, ya, senyuman, baik dalam senyuman, ya, atau dalam pergaulan, dan saling mengasihi dengan mengucapkan kata-kata yang baik, dan ini akan menimbulkan kebaikan akhlak seseorang dan menjadikan tabiatnya tabiat yang baik pula.
Ya, riqqatu at-tab'i. Dan hendaklah wajib untuk diberikan batasan. Wajib untuk diberikan batasannya. Kasakha, seperti kedermawanan. Nah, fa innahu in asrafa fihi kana malaqan madhmuman. Sebab apabila dia berlebih-lebihan ya dalam perkara ini, maka ini akan menjadi malaqan madhmuman, yaitu akan menimbulkan kemunafikan yang tercela. Malaq yakni nifaqan, dia mengucapkan dengan lisannya apa-apa yang tidak berasal dari hatinya. Nah, berbicara yang baik ada kadarnya, ditempatkan pada tempatnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan kebaikan atau dia diam. Ya. Atau dia diam. Nah, dia perhatikan, memungkinkan enggak dia berbicara? Apakah ketika dia berbicara kebaikan, berbicara, silahkan. Kadang-kadang kita butuh untuk diam. Kapan berlebihan, khawatir akan menimbulkan kemunafikan. Nah, baik sama semua orang walaupun di dalam hatinya bertentangan. Nah, di hadapan, ketika berhadapan, nggih. Nah, baik, masya Allah, senyuman, tapi belakang awas. Kapan dapat kesempatan? Nah, yang seperti ini jadi tercela. Wa in tawassata waqtasada fihi kana ma'rufan wa birran mahmudan. Tapi kalau dia pertengahan, ya, menempatkan pada tempatnya. Nah, menempatkan pada tempatnya, maka ini menjadi suatu yang merupakan kebaikan yang terpuji. Akhi fillah, saudaraku fillah, tamassak bihablil mawaddah. Berpeganglah kamu dengan tali kecintaan dan kasih sayang itu. Fa innaha kama qil, sebagaimana yang disebutkan, qarabatun mustafadah. Ya, kerabat yang seorang itu mendapatkan faedah darinya. Dekat, dapatkan faedah. Maka hendaklah kita mengikatnya dengan ikatan kasih sayang. Harus ada kasih sayang dalam persaudaraan. Bukan hanya sekedar bersaudara namun kosong dari kasih sayang. Karena dengan kasih sayang itu akan menumbuhkan rasa solidaritas, ya. Yang ini merasa ya butuh bantuan, maka dia pun memberikan bantuan. Yang satu merasa sedih, maka dia pun merasa ikut bersedih. Maka dia berusaha menghilangkan kesedihan saudaranya, dan demikian seterusnya. Itu apabila dibangun di atas kecintaan. Wa qalu, dan mereka para ulama juga mengatakan, as-sadiqu man sadaqaka wuddah wa badala laka rafdah atau rifdah. Teman adalah orang yang jujur kepadamu dengan kecintaannya dan senantiasa menyambung hubungan persaudaraan dengan kamu dengan memberikan apa yang dia mampu untuk berikan. Ini disebutkan dalam Al-Aqdul Farid. Wa qalu, dan mereka juga mengatakan, al-qarabatu tahtaju ila mawaddah wal mawaddatu la tahtaju ila qarabah. Kekerabatan itu membutuhkan kasih sayang, dan kasih sayang tidak membutuhkan kekerabatan. Kadang-kadang ada orang yang jauh, di antara mereka tumbuh rasa kasih sayang, padahal mereka jauh, tidak ada hubungan kekerabatan. Namun Allah Subhanahu wa taala yang masukkan perasaan cinta kepada mereka. Wa qala Abu Ali Al-Katib, berkata pula Abu Ali Al-Katib, rawaihu nasimil mahabbati tafuhu bainal muhibbin
wa in katamuha wa tadhharu 'alaihim wa in akhfauha wa tabdu 'alaihim wa in sataruha. Aroma semerbak dari kecintaan itu akan tercium di antara orang-orang yang mereka itu saling cinta mencintai walaupun mereka berusaha menyembunyikannya, dan akan nampak pada mereka walaupun mereka berusaha menyamarkannya, menyembunyikannya. Wa tabdu alaihim, sama artinya ya, dan akan nampak, terlihat dari mereka walaupun mereka berusaha menutup-nutupi kecintaan yang terjadi di antara mereka. Namun nampak biasanya si fulan punya hubungan dekat, saling kasih mengasihi dengan saudaranya, bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Yahya bin Mu'adz, berkata Yahya bin Mu'adz, laisa al-hubbu illa ma nasha'a 'alaihi al-qalbu wa nama wa raba fi ardil mawaddati wa sama. Tidaklah kecintaan itu melainkan yang tumbuh dari hati, yang berkembang berasal dari hatinya, sehingga memunculkan tanah kecintaan dan semakin bersemi. Maksud beliau bahwa kecintaan itu berasal dari hati seseorang, dan terlihat bahwa apabila seorang itu semakin cinta kepada sahabatnya, pada temannya, maka akan semakin tumbuh di dalam hatinya perasaan hub, mawaddah, kecintaan. Wa qala al-Itabi, berkata al-Itabi, wa laqad bakutun nasa thumma sabartuhum wa khabartu ma wasalu min al-ansabi fa idza al-qarabatu la tuqarribu qati'a wa idza al-mawaddatu aqrabu al-ansabi. Dan sungguh aku telah tinggal bersama dengan manusia, aku telah meneliti keadaan mereka, dan aku telah mengetahui apa yang mereka menjadikan terjadi hubungan di antara mereka dari hubungan-hubungan nasab. Ternyata hubungan kekerabatan itu tidak akan mendekatkan orang yang putus hubungan antara satu dengan yang lainnya. Apabila telah terputus, yang ada adalah saling benci, maka kekerabatan tidak akan bisa menyambungnya. Wa idzal mawaddatu aqrabul ansabi, dan kecintaan itu adalah merupakan nasab yang terdekat yang akan menghubungkan di antara dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala akhar, dan berkata pula yang lain, la amri la in qarrat yuqribuka a'yunun laqad sakhanat bil baini minka uyunu fasir aw aqim waqfun 'alaika mawaddati makanuka min qalbi 'alaika masun. La'amri, ini ucapan sumpah. La in qarrat yuqribuka a'yunun laqad sakhanat, apabila dengan kedekatan kepadamu akan menenangkan perasaan hati, akan menyejukkan mata, maka sungguh sangat menyedihkan apabila mata-mata ini jauh berpisah darimu. Fasir au aqim, maka berjalanlah atau tinggallah kamu. Waqfun 'alaika mawaddati, sesungguhnya kecintaanku kepadamu, engkau sudah memiliki tempat di dalam hatiku yang selalu terjaga dan terpelihara. Walhasil bahwa apa yang boleh sebutkan ini semuanya menunjukkan anjuran dalam hal saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Harus ada perasaan mahabbah, at-tawaddud, kecintaan, dan kecintaan inilah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang akan senantiasa menyambung tali persahabatan dan persaudaraan itu dunia dan akhirah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari kiamat. Di antara 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah,
dan mereka pun berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembacaan dari wasilah yang ketiga di antara cara-cara yang semakin mempererat persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.